Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisandra Abdul Ghafur. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari TK Negeri Pembina Kabupaten Gorontalo akan mempresentasikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi yang berada pada modul 1.1. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu tentang trilogi pendidikan yang berupa Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peran guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada para peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menunjukkan kapan saja dan di mana saja keteladanan kepada siswanya. Ing Madya Mangun Karso artinya di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga menjadi tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Sedangkan Tutwuri Handayani artinya adalah di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam membangun bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Pemikiran kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Pemikiran yang ketiga yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi, sebagai pendidik, jangan sekali-kali menyamakan pendidikan untuk anak di pesisir pantai dan pendidikan anak untuk di daerah pegunungan, karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda. Juga jangan sekali-kali menyamakan pendidikan anak di tahun 90-an dengan pendidikan anak di tahun 2000-an, karena mereka jelas memiliki zaman yang beda. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus melek teknologi terhadap segala perubahan kodratnya. Yang terakhir, untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti, watak atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini yang dimaksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran yang ada di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu saya adalah guru di mana dapat mentransfer ilmu bagaimana materi dan kegiatan lain yang telah disediakan dapat disampaikan kepada peserta didik, dan saya jarang sekali melakukan
juga selalu berorientasi teacher centered, yaitu di mana proses pembelajaran anak harus konsentrasi atau harus terfokus kepada saya. Peserta didik adalah subjek pembelajaran, bukan lagi objek, tetapi mereka adalah subjek. Peserta didik harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan ide kreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan, alat, dan ide untuk mendorong siswa melakukan interaksi produktif dan memberikan pengalaman yang dibutuhkan. Pembelajaran itu harus menyenangkan karena dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran anak itu harus menyenangkan, membuat mereka nyaman sehingga mereka merasa santai dan tidak terbebani dalam belajar. Terus guru adalah penonton. Nah, dalam proses menonton ini anak diberikan kebebasan, namun pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang segera saya terapkan agar kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa agar saya tahu apa yang ada dalam pemikiran mereka, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa dunia mereka, agar saya lebih mudah menetapkan metode pembelajaran. Saya juga berusaha untuk menjadi penonton, dan saya juga berusaha merancang pembelajaran yang menyenangkan agar semua anak nyaman. Dalam merancang pembelajaran ini, saya berkolaborasi bersama teman-teman agar terbentuknya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Saya menerapkan student center, yaitu di mana siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Sekian dan terima kasih guru-guru hebat yang telah menyimak video ini. Semoga kita semua menjadi pendidik yang menginspirasi anak dan menjadi pendidik yang dirindukan oleh siswa. Salam guru hebat.